Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pernikahan dalam Islam. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Himatul Karomah dan teman saya Intan Ayu Sukmawati dan Latifah Lailatas Saidah. Oke, mari kita langsung masuk kepada materi. Di sini kami akan membawakan 10 subtema dari judul pernikahan dalam Islam, di antaranya pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun pernikahan, syarat pernikahan, wali nikah, mahar, hak dan kewajiban seorang suami istri, larangan di dalam pernikahan, dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Untuk subtema di atas, dari subtema pertama sampai subtema ketiga akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Intan Ayu Sukmawati. Dari subtema 4 hingga 7 akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan subtema ke-8 sampai 10 akan dijelaskan oleh teman saya Latifah Lailatas Saidah. Yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan menurut bahasa adalah mengumpulkan dan secara istilah syar'i akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Berlandaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya adalah dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang kedua, hukum pernikahan. Di sini ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama yaitu wajib. Wajib yang artinya ketika kita takut terjerumus pada zina. Sunnah bagi yang mampu. Makruh yang artinya jika dikhawatirkan untuk lalai, dan haram jika bertujuan buruk. Untuk hukum dasarnya yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim, yang artinya nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah meluas atau pemberiannya lagi maha mengetahui. Yang ketiga yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama menjaga kehormatan, yang kedua menyalurkan fitrah secara halal, yang ketiga membangun keluarga sakinah, dan yang keempat melanjutkan keturunan, yang terakhir membangun masyarakat Islami. Untuk selanjutnya yakni rukun pernikahan. Rukun pernikahan adalah elemen yang wajib harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah menurut syariat Islam. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan akan menjadi batal atau tidak sah. Rukun-rukunnya yang pertama yakni adalah calon suami. Calon suami di sini adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum untuk menikah, yakni baligh, berakal, dan tidak dalam kondisi terlarang menikah. Dan juga syarat untuk menjadi calon suami adalah tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri. Untuk yang kedua, yakni adalah calon istri.
Calon istri di sini adalah perempuan yang halal untuk dinikahi dan tidak dalam keadaan iddah, ihram atau pernikahan dengan orang lain. Yang kedua adalah harus ada kerelaan atau ridho tanpa pemaksaan bagi calon istri. Untuk yang ketiga yakni wali nikah. Orang yang menikahkan calon mempelai perempuan seperti ayah kandung atau wali nasab lainnya. Dan juga wali nikah di sini merupakan syarat syah atau wajib bagi seorang perempuan. Kemudian yang keempat adalah saksi. Saksi di sini harus ada dua dan keduanya harus muslim, baligh, berakal dan adil. Dan juga saksi wajib menyaksikan secara langsung proses ijab qabul. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Ijab adalah pernyataan menikahkan dari wali, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima nikah dari calon suami. Kemudian, proses ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis dengan lafal yang jelas tanpa ada keraguan. Selanjutnya yakni syarat pernikahan. Jadi syarat pernikahan melengkapi rukun, yakni memastikan bahwa setiap rukun dilaksanakan dengan syah. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, bukan mahram. Suami dan istri bukanlah mahram satu sama lain. Misalnya bukan saudara kandung atau kerabat dekat yang diharamkan menikah. Kemudian yang kedua adalah keridhaan mempelai. Kedua mempelai harus setuju dan rela menikah tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga adalah wali yang sah. Pihak perempuan harus dinikahkan oleh wali yang sah atau nasab atau hakim jika tidak ada wali nasab. Yang keempat, tidak ada halangan sementara. Misalnya iddah. Iddah di sini adalah masa menunggu setelah cerai atau setelah suami meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah ijab qabul dalam satu majelis. Ijab dan qabul harus berlangsung berurutan tanpa jeda yang panjang dan juga dilaksanakan dalam satu tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah wali nikah. Wali nikah di sini adalah pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan. Dalam Islam, perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri. Jenis wali di sini yang pertama ada wali nasab atau keluarga. Urutannya adalah yang pertama adalah ayah kandung, kemudian di atasnya adalah kakek, kemudian di atasnya lagi ada saudara laki-laki yang sekandung, kemudian ada saudara seayah, kemudian ada paman, kemudian ada anak paman dan seterusnya. Dan jenis wali yang kedua yakni wali hakim. Siapakah wali hakim tersebut? Yakni wali hakim adalah wali yang ditunjuk apabila wali nasab tidak ada. Dan di sini jika tidak ada wali nasab atau semua wali menolak menikahkan tanpa alasan yang syar'i, maka hakim atau penguasa atau pejabat agama itu bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dan untuk syarat-syarat wali, yang pertama adalah Islam, baligh, laki-laki, berakal, adil, dan tidak fasik, tidak sedang dalam keadaan ihram. Namun, dalam syarat wali di sini terdapat perbedaan pendapat, yakni menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama, wali adalah syarat sah nikah. Tapi menurut mazhab Hanafi, wali tidak wajib jika perempuan baligh dan berakal, namun tetap dianjurkan. Jadi seandainya tidak menggunakan wali dalam mazhab Hanafi, itu tidak apa-apa. Yang terakhir adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bukti kesungguhan dan penghormatan dalam pernikahan. Hukum mahar itu wajib dalam Islam dan menjadi hak bagi istri yang tidak dapat diganggu-gugat. Jenis mahar di sini ada dua. Yang pertama adalah mahar musamma, yakni mahar yang disebutkan secara jelas saat akad. Dan untuk yang kedua yakni mahar mithli, yakni mahar yang diberikan senilai mahar perempuan setara atau saudari kandung atau sepupu dan lain-lain. Dan itu mahar mithli di sini tidak disebutkan dalam akad. Kemudian bentuk mahar
itu banyak, bisa menggunakan uang, emas, perhiasan, benda berharga atau jasa. Contoh mengajarkan Al-Qur'an. Tidak ada batas minimal, tapi dianjurkan tidak memberatkan. Dan di sini ada ketentuan penting mengenai mahar, yakni mahar diberikan secara langsung atau ditangguhkan. Yakni di sini adalah mahar muajjal atau mahar muakhor. Dan mahar di sini adalah hak penuh istri dan boleh digunakan sesuai keinginannya. Jadi calon suami tidak bisa menuntut apapun tentang mahar tersebut. Dan jika terjadi perceraian dalam hubungan suami istri, mahar tetap wajib setengahnya, kecuali jika istri memaafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri. Jadi, pengertian dari hak yaitu sesuatu yang menjadi milik atau yang boleh diperoleh seseorang secara sah. Dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab seseorang. Jadi, suami memiliki sejumlah kewajiban terhadap istri, diantaranya yaitu memberikan nafkah lahir dan batin, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perhatian emosional. Suami juga wajib memperlakukan istri dengan baik. Selain itu, suami sebagai pemimpin keluarga harus melindungi dan membimbing istri serta anak-anaknya menuju kebaikan. Di sisi lain, suami juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istri. Hak tersebut diantaranya yaitu ketaatan istri dalam hal-hal yang ma'ruf, baik dan sesuai syariat. Terpenuhinya kebutuhan biologis serta kepercayaan bahwa istri menjaga kehormatan dan harta suami, terutama ketika suami tidak berada di rumah. Dan istri juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Ia wajib taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menjaga kehormatan diri dan keluarganya, serta melaksanakan tugas rumah tangga dan penuh tanggung jawab. Dan istri juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi suami, yaitu mendapatkan nafkah, perlindungan, mahar, dan perlakuan yang baik tanpa kekerasan. Islam menekankan bahwa pembagian hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Suami dan istri adalah pasangan yang saling melengkapi dan harus saling bekerja sama. Bila keduanya menjalankan peran dengan ikhlas dan tanggung jawab, maka keluarga yang harmonis akan tercapai. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis diriwayatkan Tirmizi. Larangan dalam pernikahan. Dalam Islam, pernikahan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, baik untuk selamanya maupun sementara. Tujuan ini agar pernikahan sesuai dengan syariat dan menjaga kehormatan keluarga. Larangan menikah selamanya, yang disebut mu'abbad, yang artinya orang-orang ini tidak boleh dinikahi selamanya karena ada hubungan yang sangat dekat. Yang pertama yaitu karena hubungan sedara. Jadi seperti tidak boleh menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan, dan cucu. Yang kedua yaitu karena persusuan. Tidak boleh menikahi ibu yang menyusui kita dan saudara persusuan. Yang ketiga yaitu karena hubungan pernikahan, seperti tidak boleh menikahi ibu mertua, anak tiri, dan ibu tiri. Larangan menikah sementara atau mu'akkad, yang artinya orang ini tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu, tapi bisa saja boleh kalau kondisi sudah berubah. Yang pertama yaitu perempuan yang sedang masa iddah atau menunggu setelah cerai atau ditinggal wafat. Yang kedua yaitu wanita non-muslim. Yang ketiga yaitu tidak boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Larangan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi keluarga, dan menegakkan aturan syariat. Umat Islam harus memahami dan mematuhi larangan ini agar pernikahan sah, berkah, dan membawa kebaikan.
Pernikahan dalam Islam selain menjadi sarana untuk menyempurnakan agama, pernikahan juga memiliki banyak hikmah, manfaat, dan kebaikan bagi kehidupan pribadi, sosial, dan agama. Yang pertama yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Pernikahan membantu laki-laki dan perempuan menjaga kehormatan dan menjauhi zina. Dengan menikah, kebutuhan biologis disalurkan secara halal sesuai aturan Islam. Jadi pernikahan itu mencegah pergaulan bebas dan menjaga moral. Yang kedua yaitu memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, seorang dapat memiliki anak yang sah yang akan menjadi penerus keturunan dan pelanjut perjuangan agama. Yang ketiga yaitu menjadi sarana ibadah dan ladang pahala. Menikah adalah bagian dari ibadah. Hubungan suami istri, mencari nafkah, mendidik anak, dan mengurus keluarga adalah amal yang berpahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Jadi, hikmah pernikahan menurut Islam sangat luas. Selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, pernikahan juga menjadi cara untuk menjaga agama, membangun keluarga yang berkualitas, dan menciptakan masyarakat yang islami. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi mereka yang telah mampu.